Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wal jahli ila ma'rifati wal ilmi. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita masih senantiasa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan dengan kita senantiasa memperbanyak membaca salawat untuk beliau, kepada beliau kelak di akhirat atau di akhir hayat kita berkenan mendapatkan syafaatnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan pada hari ini, pada pagi ini, saya kembali mengisi kekosongan waktu di mana Ustaz Amir pada subuh ini berhalangan karena ada acara di luar kota. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, minggu sebelumnya atau pada kesempatan sebelumnya kita membahas apa-apa yang bisa kita lakukan pada saat kita berjalan dari rumah menuju masjid, kemudian juga dilanjutkan dengan doa apa yang bisa kita bacakan pada saat kita memasuki masjid, begitu juga dengan keluar dari masjid. Pada kesempatan sebelumnya juga kita bahas tentang selain doa masuk masjid, juga kaki yang mana yang kita dahulukan melangkah ketika memasuki masjid. Demikian juga dengan kaki yang mana pula yang didahulukan ketika kita keluar dari masjid. Jadi kemarin kita membahas tentang kalau masuk ke masjid kita dahulukan dengan kaki kanan, dan ketika keluarnya kita dahulukan dengan kaki kiri, dengan berbagai doa pilihan yang kita juga bisa pilih atau kita juga sudah hafal sebelumnya. Pada kesempatan ini kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu bab ma yaqulu fil masjid. Bab yang menerangkan apa-apa yang bisa kita katakan, apa-apa yang bisa kita ucapkan ketika kita sudah memasuki di dalam masjid. Yustahabul iksaru fihi min dzikrillahi ta'ala. Disunnahkan pada saat kita memasuki masjid memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara zikir yang biasa atau bisa kita lakukan adalah at-tasbih, yaitu dengan memperbanyak membaca tasbih, membaca subhanallah. Wat tahlil, dan membaca tahlil, membaca la ilaha illallah. Wat tahmid, dan memperbanyak memuji Allah atau memperbanyak membaca alhamdulillah. Wat takbir, dan membaca Allahu akbar. Wa ghairuha minal adhkar, dan juga zikir-zikir lain
dari kalimat thayyibah yang biasa kita sebut dengan zikir. Wa yustahabbul iksaru min qiraatil Qur'an. Demikian juga disunahkan kita ketika di dalam masjid memperbanyak qiraatil Qur'an, yaitu memperbanyak membaca Al-Qur'an. Wa minal mustahabbi fihi qiraatul hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga termasuk hal yang dianjurkan atau disunnahkan adalah memperbanyak membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ilmul fikhi dan ilmu fikih, wa sairu ulumis syariah dan juga ilmu-ilmu terkait dengan syariat agama. Hal ini seiring dengan ayat Al-Quran surat An-Nur dan juga surat Al-Hajj yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu fihi bil ghuduwi wal asal. Di rumah-rumah Allah diperintahkan kita untuk memperbanyak atau memuliakan atau berzikir dengan zikir mengingat ismuhu, nama-nama Allah, yusabbihu lahu dan bertasbih atau mensucikannya, fihi bil ghuduwi wal asal, baik itu di waktu pagi ataupun di waktu sore. Ayat ini adalah ayat Al-Quran surat An-Nur ayat 35. Demikian juga dengan ayat-ayat lain seperti surat Al-Hajj, wa may yu'azzim sa'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan nama-nama Allah, maka ia termasuk bertakwa hatinya. Selanjutnya masih banyak ayat-ayat pendukung lainnya yang menyatakan bahwa kita harus memperbanyak membaca tahlil, tasbih, tahmid, takbir, atau juga membaca Al-Quran dan hadis serta mempelajari ilmu-ilmu agama. Selanjutnya pembahasan yang lain adalah wa yanbaghi lil jalisi fil masjidi ayyan wil iktikaf. Seyogianya untuk orang yang duduk di masjid ayyan wil iktikaf, untuk senantiasa berniat untuk iktikaf. Jadi iktikaf itu tidak hanya dilakukan pada bulan puasa atau bulan Ramadan saja, tetapi kapanpun kita ketika berkesempatan masuk ke masjid, di sini disunnahkan untuk senantiasa berniat untuk beriktikaf. Fa innahu yasihu indana walau lam yamkus. Ini disunnahkan meskipun kita tidak sempat duduk diam sejenak di masjid. Jadi kalau misalnya kita lewat masuk ke dalam masjid berdasarkan fatwa ulama ini, kita disunnahkan untuk berniat iktikaf. Mau kepentingan apapun ketika melewati masjid disunnahkan untuk niat iktikaf. Bal qala ba'du ashabina yasihhu iktikafum min dukhulil masjid marron walam yamkus. Nah, di sini disahkan atau sah orang yang masuk ke masjid walaupun hanya marron, walaupun hanya lewat saja masuk ke masjid untuk satu kepentingan, walaupun tidak sempat untuk berdiam, tidak sempat duduk, di sini
sah kalau kita berniat untuk iktikaf. Nawaitul iktikaf lillahi ta'ala. Payang bagi lil mar'i aidon ayyan wil iktikaf litahsili fadilatihi inda hadal qail. Tetapi memang lebih diutamakan untuk mereka yang masuk ke masjid niat iktikaf tetapi duduk sejenak untuk mendapatkan fadilah atau keutamaan daripada iktikafnya. Wal afdol ayyakifalah dotan summa yamirru. Yang utamanya adalah masuk sebentar ke masjid, duduk walaupun hanya sebentar, kemudian lewat summa yamirru. Jadi masuk duduk ke masjid atau mau kepentingan apapun ke masjid, duduk dulu sebentar, baca bacaan-bacaan tertentu, maka ini mendapatkan keutamaan lebih. Wayam bagi lil jalisi fihi ayyamuru bima yarahu minal ma'ruf wa yanha amma yarahu anil munkar. Dan juga seyogianya untuk orang yang sedang iktikaf di dalam masjid ayyamuru bima yarahu minal ma'ruf, senantiasa untuk memerintahkan orang melakukan kebaikan atau melakukan amal ma'ruf, meskipun amal ma'ruf nahi mungkar ini tidak hanya dilakukan di masjid, tetapi ketika kita berada di masjid disarankan untuk kita senantiasa melaksanakan amal ma'ruf nahi mungkar. Mungkin termasuk diantaranya ketika anak-anak kita kurang etis berada di masjid, kita juga bisa melakukan amal ma'ruf nahi mungkar di sini. Wa hadza in kanal insan ma'murun bihi min ghairi masjid. Ya, walaupun hal ini tidak hanya diperintahkan di dalam masjid, tetapi di luar masjid pun kita diperintahkan untuk melaksanakan amal ma'ruf dan nahi munkar. Illa annahu bi ta'khiril qaul bihi fil masjid siyanatan lahu wa idoman wa ijlalan wa ihtiraman. Nah, ini hal-hal yang kita lakukan, amar ma'ruf di dalam masjid ini bagian daripada komitmen kita untuk menjaga, memuliakan dan mengagungkan masjid. Jadi amal ma'ruf nahi mungkar dilakukan di masjid ini tujuannya adalah untuk menjaga marwah, menjaga keutamaan, menjaga keagungan atau menghormati masjid kita sebagai bagian dari tempat untuk beribadah. Wa qala ba'du ashabina man dakhalal masjid falam yatamakkanu min sholati tahiyatul masjid imma lihadasin wa imma lisugulin aw nahwiha yustahabbu ayyaqulu arba'a marrah. Nah, di sini ada satu saran, barang siapa yang mandakhalal masjidah, orang yang masuk ke masjid, falam yatamakkanu min sholati tahiyatul masjid, tetapi tidak sempat untuk melakukan sholat tahiyatul masjid, imma lihadasin, baik itu karena tidak suci atau karena memiliki hadas, wa imma lisuglin, ataupun karena sedang sibuk punya kepentingan lain, au nahwaha, ataupun juga hal-hal lainnya, yustahabu ayyaqulu arba'ata marron, disunahkan untuk mengucapkan kalimat ini 4 kali. Yustahabu ayyaqula arba'a marrot. Apakah yang bisa disarankan di sini untuk dibaca kalau kita tidak sempat sholat tahiyatul masjid, yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi berdasarkan kitab ini disarankan kalau kita masuk ke masjid tapi tidak sempat untuk melaksanakan sholat iktikaf, ya, tidak sempat untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid, maka disarankan minimal membaca
zikir ini, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Faqad qala bihi ba'dus salaf wa hada la ba'sa bih. Para ulama salaf mengatakan bahwa atau mendukung bahwa ini tidak ada salahnya untuk dilakukan, yaitu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini kalau Pak Joko mau bersih-bersih masjid, nggak sempat iktikaf, nggak sempat sholat sunnah, baca ini minimal, jangan sampai nggak ngucapin. Kemudian hal lain, babu ingkaru, ada hal-hal yang harus dihindari ketika kita berada di dalam masjid. Ini secara singkat, dalam satu hadis dikatakan bahwa man sami'a rajulan yansudu dallatan fil masjid falyakul la raddahallahu alaika fa innal masajida lam tubna lihada. Jadi kalau ada orang yang mencari sesuatu di masjid, barangnya yang hilang, kalau hilangnya di masjid berdasarkan hadis ini, nggak usah dicari kalau hilangnya di masjid. Sebaliknya juga apabila ada orang yang dagang di masjid, di sini juga ada saran apa yang bisa kita lakukan, atau berdasarkan hadis ada sejarahnya orang yang nyari-nyari sesuatu yang hilang di masjid dan orang yang berdagang atau jualan di masjid. Nah, ini hal-hal yang harus dihindari, babu ingkar. Waruwaina fi sahih Muslim aidan an Baridah radhiyallahu anhu anna rajulan yasidu fil masjid faqala man da'a ilal jumalil ahmar faqala an-nabiy la wajadta innama buniyatul masjid lima buniyatul laha. Jadi kalau ada orang yang mencari sesuatu di dalam masjid atas barangnya yang ketinggalan, di sini ada semacam doa. Doanya sebaliknya, engkau tidak akan menemukan apa yang engkau cari. Warwaina fi kitab Tirmidzi fi akhiri kitabil buyu minhu man an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'aitum mayyabi'u au yabta'u fil masjid faqulu la arbahallahu tijaratah. Nah, dalam hadis ini jelas sekali bahwa apabila kalian idza ra'aitum mayyabi'u au yabta'u, apabila ada orang yang melakukan jual beli di masjid, faqulu, maka katakanlah kepada mereka la arbahallahu tijarataka, Allah tidak akan memberikan keuntungan. Allah tidak akan memberikan keuntungan ala tijarataka, atas dagangan kalian. Ya, jadi sampai-sampai karena ada larangan di dalam masjid ini, dalam hadis yang tercantum dalam kitab Sunan Tirmidzi ini dinyatakan dengan jelas la arbahallahu tijarataka, Allah tidak akan memberikan keuntungan atas dagangan kalian. Wa idza ra'aitum may yansudu fihi dolala faqulu la raddallahu alaika. Dan apabila kalian melihat orang yang mencari sesuatu yang tertinggal di dalam masjid, dikatakan la raddallahu alaika, Allah tidak akan mengembalikan kepadamu atas apa yang hilang. Wallahu alam alasannya kenapa, tapi ini tercantum dalam kitab hadis yang status hadisnya adalah hasan dalam kitab Tirmidzi.
Ini saja barangkali yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Selanjutnya kalau ada kesempatan berikutnya kita masuk pada pembahasan tentang azan, iqomah, dan imam. Nah, bagaimana keutamaan seorang yang melakukan azan, kemudian apa juga yang bisa kita ucapkan pada saat kita mendengar azan. Demikian juga dengan kalau kita mendengar orang melakukan qomat. Nah, di sini nanti dibahas dalam pembahasan selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.